Selama 7 jam, saya terkurung di dalam lift yang mati, sambil melindungi bayi berusia 6 bulan di dalam kandungan saya dengan kedua tangan. Ketika pintu lift itu akhirnya dibuka paksa, suami saya, seorang komandan regu pemadam kebakaran, justru mengangkat mantan pacarnya lebih dulu, membopongnya keluar, dan berjalan melewati saya, seolah saya hanya tumpukan barang. Saat itu, saya sudah hampir kehabisan oksigen. Napas saya tinggal separuh, tetapi saya masih sempat melepas cincin kawin dari jari saya dan menuliskan satu baris terakhir di buku catatan. Mereka pikir saya perempuan lemah yang menunggu diselamatkan. Mereka lupa satu hal. Saya seorang dokter. Saya biasa memutuskan hidup dan mati orang lain dalam hitungan detik. Dan malam itu, di dalam kotak baja yang gelap, saya sudah menuliskan siapa yang layak diselamatkan lebih dulu dan siapa yang akan kehilangan segalanya karena memilih salah. Halo, sahabat. Selamat datang kembali di kanal ini. Duduklah yang tenang, karena kali ini kita akan menyaksikan sebuah pembalasan yang paling elegan yang mungkin belum pernah kalian bayangkan. Tentang seorang lelaki yang mengira istrinya hanya bayangan di belakangnya, sampai bayangan itu berdiri dan meruntuhkan seluruh dunianya. Jangan lupa nyalakan lonceng dan tuliskan dari kota mana kalian menyimak cerita ini. Nama saya Anindya Kirana. Usia saya 32 tahun. Saya seorang dokter spesialis gawat darurat di sebuah rumah sakit di kawasan Bintaro. Sudah 7 tahun saya bekerja di ruang yang tak pernah tidur. Tempat orang datang dalam keadaan paling rapuh dalam hidup mereka. Saya terbiasa dengan darah, dengan alarm monitor, dengan tangan yang gemetar milik orang lain. Saya biasa memutuskan siapa yang ditangani lebih dulu ketika waktu tinggal sedikit. Saya bukan perempuan yang mudah dijatuhkan. Tetapi selama 5 tahun terakhir, saya memilih merendahkan suara saya sendiri demi satu kata yang dulu saya anggap suci. Keluarga. Suami saya bernama Bima Prasetyo. Usianya 36. Ia komandan regu di Dinas Pemadam Kebakaran Jakarta. Di mata orang, kami pasangan yang ideal, dokter dan pemadam. Dua orang yang sama-sama berlari ke arah bahaya ketika orang lain berlari menjauh. Di hari pernikahan kami, Bima memasangkan cincin di jari saya dengan tangannya sendiri. Ia menatap mata saya dan berkata pelan, "Nindya, pekerjaanku sering membawaku pergi. Aku mungkin tidak akan selalu ada di rumah. Tapi aku berjanji, kapanpun kamu membutuhkanku, akulah orang pertama yang berlari ke arahmu. Saya percaya sepenuh hati." Kalimat itu saya simpan seperti orang menyimpan jangkar. Sesuatu yang membuat saya merasa tidak akan pernah tenggelam. Saya baru tahu betapa mahalnya harga sebuah janji. Ketika janji itu diinjak, tepat di saat saya paling membutuhkannya. Kami tinggal di sebuah rumah 2 lantai di Bintaro. Rumah itu saya beli dengan tabungan saya sendiri. Dari tahun-tahun berjaga malam. Dari lembur yang tak berujung. Bima tahu itu. Ibu Bima juga tahu. Tetapi entah bagaimana, di rumah yang saya bayar sendiri, saya perlahan menjadi orang yang paling tidak punya suara. Semua bermula dengan hal-hal kecil. Bima mulai pulang larut. Ia berkata ada latihan tambahan, ada rapat evaluasi, ada pelatihan penyelamatan di luar kota. Saya mengangguk. Saya seorang dokter. Saya paham betul apa artinya panggilan tugas yang tidak kenal jam. Lalu, hal-hal kecil itu menumpuk. Ia mulai lupa. Ia melewatkan ulang tahun pernikahan kami dengan alasan piket. Ia lupa nama dokter kandungan saya. Dan ketika saya hamil, ketika saya untuk pertama kalinya dalam hidup, benar-benar membutuhkan tangan orang lain, ia justru semakin sering menghilang. Kehamilan ini kami tunggu bertahun-tahun. 2 kali saya keguguran di tahun-tahun sebelumnya. 2 kali saya kehilangan sesuatu yang belum sempat saya peluk. Maka ketika dokter menyatakan, kali ini janin saya kuat, saya menangis di ruang praktik itu seperti anak kecil. Saya pikir Bima akan menangis bersama saya. Ia hanya menepuk bahu saya, lalu melirik ponselnya. Saat itu, ada sesuatu di matanya yang tidak saya kenali. Sesuatu yang jauh, tetapi saya memilih tidak bertanya. Mungkin memang saya yang kurang sabar, kata saya pada diri sendiri. Mungkin memang begini seharusnya seorang istri. Sabar, mengalah, menunggu. Belakangan,
Saya sadar kalimat sabar demi keluarga itu bukan nasihat. Itu rantai dan saya memasangnya sendiri di leher saya. Setiap kali saya memilih diam. Ada satu malam yang seharusnya menjadi peringatan bagi saya. Kalau saja saya tidak terlalu sibuk membenarkan Bima di kepala saya sendiri. Malam itu jadwal pemeriksaan kandungan yang penting. USG anatomi. Pemeriksaan yang menentukan apakah organ bayi berkembang sempurna. Saya sudah memberitahu Bima 2 minggu sebelumnya. Ia berjanji akan datang. Ia bilang, "Kali ini aku tidak akan lewatkan. Nindya, aku janji." Saya menunggu di ruang tunggu klinik itu selama 1 jam. Perawat memanggil nama saya 2 kali. Saya minta ditunda. Saya bilang, suami saya sedang di jalan. Saya menelpon. Tidak diangkat. Saya kirim pesan. Centang 2. Dibaca. Tidak dibalas. Akhirnya saya masuk sendirian. Saya berbaring di ranjang periksa. Dingin di perut saya. Dan di layar monitor itu, saya melihat jantung kecil anak saya berdetak untuk pertama kalinya dengan jelas. Detak yang cepat, kuat, hidup. Momen paling indah dalam hidup saya, dan saya menyaksikannya sendirian. Sambil menahan air mata, agar tidak menetes ke telinga. Dokter kandungan saya, seorang perempuan yang baik hati, menepuk tangan saya pelan. Suaminya sibuk, ya? Tanyanya. Saya hanya tersenyum. Saya tidak sanggup menjawab. Bima pulang keesokan paginya. Ia bahkan tidak ingat ada jadwal USG. Ketika saya mengingatkan, ia menepuk dahinya dan berkata enteng, "Ya ampun, lupa. Ada urusan mendadak. Lagian, kamu kan sudah biasa ke dokter. Nindya, kamu kuat. Kok? Kamu kuat." Lagi-lagi kalimat itu. Kalimat yang selalu ia pakai untuk membenarkan setiap kali ia tidak hadir. Seolah kekuatan saya adalah izin baginya untuk absen dari hidup saya. Saya tidak tahu saat itu bahwa urusan mendadak di malam USG itu adalah menjemput seseorang di bandara. Seseorang yang baru saja terbang pulang dari London. Kandungan saya memasuki bulan ke-6 ketika nama itu akhirnya muncul dengan jelas. Vania Larasati. Vania adalah mantan pacar Bima semasa kuliah. Cinta pertamanya, begitu orang-orang menyebutnya. Perempuan itu bertahun-tahun tinggal di London. Dan tiba-tiba, di bulan ke-6 kehamilan saya, ia kembali ke Indonesia. Saya tahu kepulangannya bukan dari Bima. Saya tahu dari sebuah pesan yang tidak sengaja terbaca di layar ponselnya saat ia tertidur dan ponselnya menyala di meja. "Aku sudah sampai. Jemput aku ya," seperti dulu. Jam menunjukkan pukul 11 malam. Malam itu Bima berkata, "Ada kebakaran gudang di daerah pelabuhan." Ia pergi dengan seragam lengkap. Ia mencium kening saya dan berkata, "Istirahat, ya. Jangan menunggu." Saya berbaring memeluk perut saya. Saya berkata pada diri sendiri bahwa mereka hanya teman lama. Bahwa suami saya seorang lelaki terhormat. Bahwa cincin di jari saya berarti sesuatu. Tetapi ada bagian dari saya, bagian dokter yang terbiasa membaca gejala sebelum penyakit menampakkan diri, yang tahu bahwa sesuatu sudah mulai membusuk. Saya hanya belum berani menamainya. Keesokan paginya, saya menemukan struk. Sebuah struk restoran mahal di kawasan Menteng. Pukul 1 dini hari, 2 porsi. Bukan makanan yang dibawa pulang. Bukan kopi seorang petugas yang lelah setelah memadamkan api. Makan malam untuk 2 orang. Di jam ketika seharusnya ia sedang berjuang melawan kobaran api di pelabuhan. Saya meletakkan struk itu di atas meja makan. Saya tidak berteriak. Saya hanya bertanya dengan suara yang sangat pelan. "Bima, kebakaran di pelabuhan itu, di dekat restoran Menteng, ya?" Ia terdiam sedetik. Hanya sedetik. Lalu, ia tertawa. "Kamu ini kenapa? Hemil bikin kamu jadi curigaan begini." "Itu struk teman regu. Aku cuma numpang bayar." Saya menatapnya lama. Saya tidak marah. Saya hanya merasa dingin. Dingin yang aneh, seperti ketika Anda menyentuh tangan seorang pasien dan tahu, sebelum monitor memberitahu, bahwa nadinya sudah berhenti. Di titik itu,
saya mengerti sesuatu yang mengubah segalanya. Kebaikan seorang istri, ketika terlalu lama dibiarkan, akan dianggap sebagai kelemahan yang bisa dimanfaatkan. Dan Bima sudah memutuskan bahwa saya lemah. Malam itu, saya tidak menangis. Saya membuka laptop, membuka rekening tabungan saya, dan mulai membaca. Bukan untuk membalas, belum. Tetapi untuk mengingat siapa saya sebelum saya menikah. Seorang perempuan yang berdiri di atas kakinya sendiri. Dan mereka di luar sana belum tahu bahwa mereka baru saja membangunkan orang yang salah. Selama 3 minggu berikutnya, saya menjadi seorang pengamat di rumah saya sendiri. Saya berhenti bertanya, saya berhenti menuntut, saya hanya melihat. Dan yang saya lihat membuat saya mengerti bahwa ini bukan sekedar perselingkuhan. Ini adalah sebuah rencana. Fania mulai muncul di acara keluarga. Ibu mertua saya, Bu Rahmi, yang selama 7 tahun tidak pernah benar-benar hangat pada saya, tiba-tiba memanggil Fania dengan sebutan Nak. Di sebuah acara arisan keluarga, saya mendengar Bu Rahmi berkata pada tetangganya, cukup keras agar saya mendengar. Fania itu dulu memang jodoh Bima. Sayang keduluan yang lain. Yang lain, itu saya. Perempuan yang membayar rumah tempat mereka duduk. Perempuan yang sedang mengandung cucu Bu Rahmi. Di matanya, saya hanyalah yang keduluan. Saya duduk di sudut ruangan itu, dengan piring yang tidak saya sentuh. Sambil merasakan bayi saya bergerak pelan di dalam perut. Saya usap perut saya diam-diam. Bertahanlah. Sayang, bisik saya dalam hati. Ibu masih di sini. Ibu tidak akan kemana-mana. Belum selesai kalimat itu mengendap, Bu Rahmi memanggil saya ke dapur. Ia menyodorkan setumpuk piring kotor dan berkata, cukup keras agar terdengar tamu-tamu. Nindya, kamu cuci ini, ya. Vania kan tamu, masa disuruh kerja. Lagi pula kamu hamil, biar ada gerak. Biar nanti lahirnya lancar. Perempuan hamil, jangan manja. Saya, dokter yang tahu persis bahwa ibu hamil 6 bulan, tidak boleh berdiri terlalu lama, membungkuk di atas bak cuci. Berdiri di dapur itu, mencuci piring untuk pesta yang merayakan perempuan yang sedang merebut suami saya. Punggung saya nyeri, kaki saya bengkak, dan dari ruang tamu, saya mendengar tawa Fania berbaur dengan tawa ibu mertua saya. Vania, di tengah pesta itu, menangkap tatapan saya. Ia tersenyum. Senyum yang tenang, hampir penuh kemenangan. Lalu, ia berjalan mendekat ke dapur, berpura-pura ingin mengambil air, dan berbisik di dekat telinga saya. Kasihan, ya, hamil sambil jadi pembantu. Bima itu tipe lelaki yang butuh perempuan yang bisa mengimbanginya. Bukan yang cuma bisa cuci piring dan jaga malam di rumah sakit. Saya menoleh menatapnya. Saya tidak menjawab, karena saya tahu satu kalimat balasan sekarang hanya akan menghangatkan permainan mereka. Dan saya tidak sedang bermain. Saya letakkan piring terakhir. Saya keringkan tangan saya. Lalu, saya berjalan keluar melewati mereka semua dengan punggung tegak, sambil satu tangan menopang perut saya. Di ambang pintu, saya berhenti sebentar, menoleh, dan berkata dengan suara yang sangat tenang, Bu, terima kasih makanannya. Enak sekali, hanya itu. Tidak ada air mata, tidak ada teriakan. Karena orang yang paling menakutkan bukanlah orang yang berteriak, melainkan orang yang tersenyum sambil diam-diam menghitung. Tetapi di dalam dada saya, sesuatu mengeras menjadi batu. Kalian belum tahu apa yang sudah saya siapkan. Kalian bahkan belum tahu bahwa saya sudah mulai menghitung. 3 hari kemudian, Bima melakukan sesuatu yang bahkan tidak pernah saya bayangkan akan berani ia lakukan. Ia membawa Fania ke rumah sakit tempat saya bekerja. Mereka datang berpura-pura sebagai pasien. Fania mengeluh pusing, dan Bima memintanya diperiksa. Di depan rekan-rekan saya, di lorong tempat saya dihormati sebagai dokter senior, Bima menggandeng tangan perempuan itu dengan mesra. Seolah sengaja ingin saya melihat, seolah ingin mempermalukan saya di satu tempat di dunia yang masih menjadi milik saya sepenuhnya. Fania duduk di kursi tunggu.
memegangi perutnya, dan berkata pada perawat dengan suara manja yang cukup keras, "Saya mudah lelah akhir-akhir ini. Suami saya khawatir. Suami saya." Ia menoleh pada saya sambil mengucapkannya. Beberapa rekan saya tahu status saya. Mereka tahu Bima adalah suami saya. Dan mereka diam. Mereka menunduk. Sibuk dengan berkas. Berpura-pura tidak mendengar. Saya berdiri di antara mereka dengan jas dokter di tubuh saya. Merasakan panas merambat ke wajah saya. Bukan karena Fania, karena diamnya semua orang. Karena tidak seorang pun berani mengatakan apa yang jelas terlihat. Bahwa seorang lelaki sedang mempermainkan istrinya di depan mata. Saya tidak membuat keributan. Saya berjalan mendekat. Mengambil papan periksa, dan dengan suara profesional yang datar, saya berkata, "Kalau Anda mudah lelah, saya sarankan istirahat cukup dan kurangi aktivitas yang tidak perlu. Tidak semua kelelahan butuh dokter. Sebagian hanya butuh kejujuran pada diri sendiri." Lalu saya letakkan papan itu, dan saya berjalan pergi, meninggalkan mereka berdua di lorong itu. Malam itu, saya menangis di kamar mandi rumah sakit, sendirian. Dengan air keran dinyalakan, agar tidak ada yang mendengar. Tetapi ketika air mata itu habis, yang tersisa bukan kesedihan. Sesuatu yang lain, sesuatu yang dingin dan jernih. Saya sadar, malam itu, bahwa saya sudah berhenti mencintainya. Yang tersisa hanyalah pertanyaan tenang, sampai kapan saya akan membiarkan diri saya diinjak. Sepekan kemudian, Bima mengajukan sesuatu yang membuat saya nyaris tertawa, kalau saja itu tidak begitu keji. Ia meminta saya menandatangani surat yang mengalihkan kepemilikan rumah Bintaro atas nama ibunya. Alasannya, untuk perlindungan pajak. Saya, yang membayar rumah itu, rupiah demi rupiah, diminta menyerahkannya dengan alasan pajak. Saya seorang dokter, bukan orang yang buta angka. Saya tahu persis apa arti tanda tangan itu. Itu bukan perlindungan pajak, itu adalah persiapan untuk membuang saya tanpa saya membawa apapun. Saya tersenyum manis. Saya berkata, "Boleh, nanti saya baca dulu suratnya, ya. Saya mau pastikan semuanya benar." Bima tampak lega. Ia pikir saya sudah menyerah. Ia tidak tahu bahwa malam itu juga saya memfotokopi surat itu. Saya simpan bukti kepemilikan asli, bukti transfer pembelian, semuanya. Di tempat yang tidak akan pernah mereka temukan. Hitam di atas putih. Seorang dokter belajar satu hal dari ruang gawat darurat. Selalu dokumentasikan. Selalu simpan catatan. Karena suatu hari, catatan itulah yang akan berbicara ketika semua orang berbohong. Yang tidak saya tahu adalah ujian sebenarnya tidak akan datang dari selembar surat. Ujian itu akan datang dari sebuah lift yang berhenti di antara dua lantai, dengan bayi saya di dalam perut, dan suami saya di luar pintu. Hari itu hari Sabtu. Kandungan saya genap 6 bulan. Saya pergi ke sebuah gedung perkantoran tua di pusat kota untuk mengurus dokumen asuransi kehamilan saya. Bima ikut. Entah kenapa, ia berkata ingin menemani. Belakangan saya mengerti. Ia hanya ingin memastikan saya sudah menandatangani surat rumah itu, yang saya bawa di dalam tas. Kami masuk ke dalam lift bersama 3 orang lain. Seorang bapak tua bertongkat, seorang anak laki-laki sekitar 10 tahun bersama ayahnya, dan seorang perempuan muda. Ketika pintu lift menutup, perempuan itu berbalik. "Vania," saya membeku. Bima tidak. Ia bahkan tidak tampak terkejut. Dan saat itulah saya mengerti bahwa pertemuan ini bukan kebetulan. Mereka merencanakan agar saya melihat, agar saya patah, agar saya menyerah. Lift bergerak naik. Lalu, di antara lantai 5 dan 6, seluruh gedung padam. Lampu mati. Lift berhenti dengan sentakan keras. Kegelapan menelan kami semua. Panik menyebar cepat. Anak laki-laki itu menjerit. Bapak tua terjatuh ke lantai. Perempuan bernama Fania mulai menangis histeris, memukul-mukul pintu. "Keluarkan aku! Aku tidak bisa napas. Keluarkan aku sekarang!" Saya, dokter itu, langsung bekerja. Saya raih ponsel saya, nyalakan senter, dan berkata dengan suara yang saya jaga tetap tenang. Semua tenang.
Hemat napas. Panik hanya membakar oksigen lebih cepat. Duduk. Tarik napas pelan. Saya periksa Bapak tua. Bibirnya mulai membiru. Anak laki-laki itu bersuhu tinggi. Tubuhnya panas. Ruang sekecil ini dengan 5 orang dan 1 janin akan kehabisan udara jauh lebih cepat daripada yang orang bayangkan. Bima menggedor pintu, berteriak memanggil bantuan lewat radio darurat di ponselnya. Ia komandan pemadam. Ia tahu tim akan datang. Tetapi ia juga tahu membuka lift yang macet di gedung tua bisa memakan waktu berjam-jam. Jam-jam itu adalah jam terpanjang dalam hidup saya. Saya membagi tugas. Saya minta ayah anak itu menjaga anaknya tetap terjaga. Saya baringkan bapak tua. Saya longgarkan kerahnya. Dan Vania, alih-alih membantu, terus menjerit. Merebut tempat paling dekat dengan celah pintu tempat sedikit udara masuk. Saya berkata padanya, Vania, kalau kamu masih punya tenaga untuk menjerit sekeras itu, artinya kamu belum dalam bahaya. Bapak ini dan anak ini lebih membutuhkan udara daripada kamu. Menyingkirlah sedikit. Ia menatap saya penuh benci. Tetapi ia menyingkir. Dan Bima, suami saya, komandan penyelamat itu, hanya diam. Ia berdiri di samping Vania, bukan di samping saya, bukan di samping istrinya yang mengandung anaknya. Waktu merayap, 1 jam, 2 jam, 3. Udara semakin tipis. Kepala saya mulai pusing. Bayi saya yang tadinya bergerak aktif mulai melemah. Setiap gerakannya seperti sinyal yang meredup. Memasuki jam kelima. Bapak tua itu kejang sebentar, lalu tenang kembali setelah saya atur posisinya. Anak laki-laki tertidur karena kekurangan oksigen, dan saya harus terus menepuk pipinya agar tidak jatuh terlalu dalam. Saya bekerja terus, meski penglihatan saya sendiri mulai berkabut. Dan sepanjang 5 jam itu, Vania menempel pada Bima. Setiap kali ia merasa sesak, ia mencengkeram lengan Bima, dan Bima menenangkannya. Suami saya mengelus punggung perempuan lain, sementara istrinya yang sedang menjaga 5 nyawa, termasuk nyawa anaknya sendiri, dibiarkan bersandar sendirian di dinding baja yang dingin. Pada jam ke-6, saya sudah hampir tidak bisa mendengar apa-apa. Telinga saya berdengung, tetapi saya masih sadar cukup untuk melakukan satu hal terakhir yang bisa dilakukan seorang dokter. Saya keluarkan buku catatan kecil dari tas saya, dan dengan tangan yang gemetar, saya tuliskan kondisi setiap orang. Bapak lansia, dugaan hipoksia. Kemungkinan gangguan jantung, prioritas 1. Anak laki-laki, demam tinggi. Penurunan kesadaran, prioritas 1. Perempuan, Vania, panik. Tanda vital stabil, prioritas rendah. Ayah sadar penuh. Dan di baris terakhir, saya tuliskan diri saya sendiri. Perempuan hamil, Anindya Kirana, 6 bulan. Gerakan janin menurun. Saya menulis itu bukan untuk diri saya. Saya menulis agar siapapun yang menemukan kami tahu harus menyelamatkan siapa lebih dulu. Bahkan di ambang pingsan, saya tetap seorang dokter. Saya tetap memilih menyelamatkan yang paling lemah. Meski yang paling lemah itu bukan saya. Lalu, dengan sisa kekuatan terakhir, saya melepas cincin kawin dari jari saya. Cincin yang dipasangkan Bima dengan janji akan menjadi orang pertama yang berlari ke arah saya. Saya letakkan cincin itu di halaman buku catatan. Dan di bawahnya, saya tulis satu baris untuk siapapun yang menemukannya nanti. Jika aku tidak selamat, tolong sampaikan pada putriku kelak. Ibunya memilih menyelamatkan orang lain sampai napas terakhir. Dan tolong, jangan biarkan ayahnya menyentuh cincin ini lagi. Setelah itu, dunia saya menjadi gelap. Saya tidak tahu berapa lama saya pingsan. Yang saya tahu, tiba-tiba ada cahaya menyilaukan masuk dari celah pintu yang terbuka paksa. Suara logam beradu. Teriakan tim penyelamat. Bau udara segar yang tiba-tiba membanjir masuk seperti air ke paru-paru yang kering. Saya membuka mata sedikit. Saya melihat sosok Bima bergegas masuk. Untuk 1 detik yang bodoh. 1 detik terakhir. Saya percaya lagi pada janji itu. Ia datang. Ia akan mengangkat saya lebih dulu. Ia akan menyelamatkan saya dan bayi kami.
Bima berjalan melewati saya. Ia melangkahi tubuh saya yang tergeletak di lantai lift dan mengangkat Fania yang menggigil ke dalam pelukannya. Ia membopongnya keluar lebih dulu. Fania melingkarkan lengannya di leher Bima. Wajahnya terbenam di bahu suami saya. Dan sebelum keluar, Fania menoleh ke belakang, menatap saya dengan tatapan yang ringan. Nyaris penuh kemenangan. Saya masih ingat betul, kepala saya di lantai. Tangan saya masih memeluk perut dan saya menyaksikan punggung suami saya menjauh, membawa perempuan lain keluar dari kegelapan, meninggalkan istrinya yang mengandung anaknya untuk yang terakhir. Seorang petugas muda melihat saya. Ia berteriak, "Di sini ada ibu hamil, tidak sadar, cepat." Ia menemukan buku catatan di samping tangan saya. Ia membaca baris yang saya tulis. Wajahnya berubah. Ia memanggil rekannya, dan mereka mengangkat saya dengan tandu, memberi saya oksigen. Petugas muda itu, belakangan saya tahu namanya Doni, memungut cincin kawin saya. Ia membacanya. Ia melihat ke arah Bima yang sedang menenangkan Fania di luar. Lalu ia menyimpan cincin dan buku itu. Bukan untuk mengembalikannya pada Bima, untuk sesuatu yang lain. Ia belum tahu. Dan Bima juga belum tahu bahwa buku catatan kecil itu akan menjadi awal dari keruntuhan seorang komandan. Saya siuman di rumah sakit tempat saya sendiri bekerja. Yang pertama saya rasakan adalah tangan seseorang menggenggam tangan saya, bukan Bima. Rina, sahabat saya, seorang bidan yang sudah saya kenal sejak masa koas. Matanya merah. "Nindya," bisiknya. Suaranya pecah. "Kamu selamat, bayimu selamat." Detak jantungnya kuat. Saya menangis. Bukan karena sedih, karena lega yang begitu besar sampai terasa sakit. Bayi saya hidup setelah 2 kali kehilangan. Kali ini, ia bertahan. Ia bertahan bersama saya di dalam kotak baja itu. Dan kami berdua keluar hidup-hidup. Lalu saya bertanya dengan suara serak, "Bima, mana?" Rina terdiam. Ia mengalihkan pandangan, dan diamnya itu adalah jawaban yang lebih keras daripada kalimat apapun. Bima tidak ada di rumah sakit. Ia mengantar Fania pulang. Fania yang tanda vitalnya stabil. Fania yang tidak mengandung apa-apa. Fania yang, menurut catatan medis saya sendiri, adalah prioritas paling rendah di dalam lift itu. Bima datang keesokan paginya. Ia membawa sekeranjang buah. Wajahnya dipasang serius. Ia duduk di samping ranjang saya dan berkata, "Nindya, aku minta maaf. Kemarin situasinya kacau." Fania panik berat. "Aku takut dia kenapa-kenapa. Aku tahu kamu kuat. Kamu dokter. Kamu pasti bisa jaga diri. Makanya, aku bantu dia dulu." Saya menatapnya. "Kamu kuat. Kamu dokter. Kamu pasti bisa jaga diri." Kalimat itu berputar di kepala saya. Sepanjang hidup pernikahan ini, kekuatan saya selalu dijadikan alasan untuk menelantarkan saya. Karena saya kuat. Saya tidak perlu dicintai. Karena saya bisa berdiri sendiri. Saya boleh dibiarkan jatuh. Saya tidak berteriak. Saya tidak melempar keranjang buah itu ke wajahnya. Saya hanya bertanya dengan tenang, "Bima, kalau di dalam lift itu, yang sekarat adalah aku. Dan Fania, baik-baik saja. Kamu akan mengangkat siapa lebih dulu?" Ia terdiam. Bibirnya bergerak. Mencari jawaban yang tidak ada. Dan diam itu, sekali lagi, adalah kebenaran yang tidak berani ia ucapkan. "Keluar," kata saya pelan. "Bawa buahmu. Dan tolong jangan sentuh anak kita sampai aku memutuskan kamu pantas." Ia pergi dengan wajah tersinggung, seolah dialah yang dikhianati. Setelah pintu tertutup, Rina masuk kembali. Ia meletakkan sesuatu di atas naka saya, sebuah buku catatan kecil, dan di atasnya sebuah cincin kawin. "Petugas yang menemukanmu menitipkan ini," kata Rina. "Namanya Doni," dia bilang. "Dia sudah membaca semua yang kamu tulis. Dan dia bilang dia tidak bisa tidur semalaman memikirkan seorang komandan yang meninggalkan istrinya yang hamil untuk terakhir." Saya menggenggam buku itu di tangan saya. Ia terasa ringan. Tetapi saya tahu sesuatu yang ringan ini bisa menjadi lebih berat
daripada seluruh kebohongan yang pernah Bima bangun. Selama 2 minggu perawatan, saya banyak berpikir, bukan tentang balas dendam, tentang siapa saya. Saya teringat pada perempuan yang saya kubur perlahan selama 5 tahun. Perempuan yang sebelum menikah adalah dokter residen terbaik di angkatannya, yang ditawari beasiswa spesialis di luar negeri, tapi menolaknya demi mendampingi Bima yang baru saja diangkat menjadi komandan regu, yang menolak promosi menjadi kepala instalasi gawat darurat. Karena Bima bilang, nanti kamu sibuk, siapa yang urus rumah? Saya menyerahkan begitu banyak. Dan yang saya dapat sebagai balasan adalah punggung suami saya yang menjauh, membawa perempuan lain keluar dari kegelapan. Malam itu, di ranjang rumah sakit, saya membuat keputusan. Bukan keputusan seorang istri yang terluka, keputusan seorang dokter yang tenang. Saya tidak akan menghancurkan Bima dengan tangan saya. Saya tidak perlu. Saya hanya akan berhenti menahan langit-langit yang selama ini saya sanggah sendirian. Dan ketika saya melepaskan tangan saya, semuanya akan runtuh dengan sendirinya. Karena memang tidak pernah ada yang menopangnya selain saya. Menurut kalian, di posisi saya, apakah kalian masih akan bertahan? Tuliskan di kolom komentar. Langkah pertama saya sederhana. Saya berhenti membiayai kehidupan yang bukan milik saya. Selama ini, tanpa disadari, Bima dan ibunya. Sayalah yang membayar hampir segalanya. Cicilan mobil Bima, uang bulanan Bu Rahmi, bahkan kartu kredit tambahan yang belakangan saya temukan dipakai Fania untuk berbelanja. Semua mengalir dari rekening saya. Karena selama bertahun-tahun, saya percaya bahwa uang dalam keluarga tidak perlu dihitung. Saya menghitungnya sekarang. Setiap rupiah. Saya tutup kartu kredit tambahan itu. Saya hentikan transfer bulanan. Saya alihkan seluruh tabungan saya ke rekening baru yang tidak diketahui siapapun. Dan surat pengalihan rumah yang mereka minta saya tanda tangani. Saya bakar salinannya. Dan saya simpan bukti kepemilikan asli atas nama saya di brankas seorang notaris yang saya percaya. Reaksi datang dalam 3 hari. Bu Rahmi menelepon. Suaranya melengking. Nindya, kartu Fania kenapa diblokir? Kamu ini istri macam apa? Pelit sama keluarga suami. Dasar menantu tidak tahu diri. Saya menjawab dengan tenang. Bu, Fania bukan keluarga saya. Dan saya bukan bank. Ia menutup telepon dengan bantingan. 10 menit kemudian, Bima menelpon. Nada suaranya sudah bukan lagi suami yang meminta maaf. Itu suara lelaki yang panik karena penopang hidupnya tiba-tiba ditarik. Nindya, kamu jangan kekanak-kanakan. Uang itu buat keluarga. Balikin sekarang. Keluarga yang mana? Bima, tanya saya. Keluarga yang meninggalkan aku terakhir di dalam lift. Atau keluarga yang menyuruhku tanda tangan surat rumahku sendiri. Ia terdiam. Lalu ia berkata, dengan nada yang membuat bulu kuduk saya berdiri. Kamu akan menyesal. Rumah itu sudah atas nama ibuku. Kamu tidak punya apa-apa. Saya tersenyum di ujung telepon. Coba cek lagi. Bima, coba tanya notaris kalian. Surat yang mana yang sah? Yang kalian pegang atau yang aku pegang? Sunyi panjang. Lalu telepon terputus. Malam itu Bima pulang ke Bintaro. Membuka pintu dengan kunci lamanya dan menemukan bahwa kuncinya tidak lagi cocok. Saya sudah mengganti seluruh gembok rumah yang saya bayar dengan keringat saya sendiri. Kini kembali sepenuhnya menjadi milik saya. Dan ia berdiri di luar pagar, di bawah lampu jalan. Seperti orang asing di depan istana yang ia kira miliknya. Ia menggedor pagar. Ia berteriak. Tetangga mulai membuka jendela. Saya menonton dari balik tirai lantai 2. Satu tangan mengelus perut saya. Lihat. Sayang, bisik saya pada bayi saya. Begitulah bunyi orang yang baru sadar dia tidak pernah punya apa-apa. Bu Rahmi datang keesokan harinya, membawa notaris keluarganya. Ia begitu yakin. Begitu tinggi hati, sampai ia menuntut saya keluar dari rumah anaknya di depan notaris itu. Ia bahkan sudah membawa kantong-kantong plastik untuk mengemasi barang saya. Sebuah detail kecil yang membuat saya paham bahwa mereka sudah merencanakan pengusiran ini jauh sebelum lift itu mati. Saya mempersilakan notaris itu duduk. Saya keluarkan map dari tas saya. Sertifikat asli atas nama saya. Bukti transfer pembelian dari rekening saya.
lengkap dengan tanggal dan surat yang mereka suruh saya tanda tangani, yang ternyata tidak pernah saya tanda tangani. Hanya saya salin untuk bukti. Notaris itu membaca dalam diam. Lalu ia menoleh pada Bu Rahmi dan berkata dengan nada yang tidak enak, "Bu, maaf. Rumah ini sah atas nama Dr. Anindya. Tidak ada dokumen yang bisa mengubah itu. Kalau dipaksakan, ini bisa jadi perkara pidana pemalsuan." Wajah Bu Rahmi berubah pucat. Untuk pertama kalinya dalam 7 tahun, ia kehilangan kata-kata. Saya melihat sesuatu di matanya. Bukan hanya amarah, ketakutan. Ketakutan seorang perempuan tua yang seumur hidup bergantung pada anak lelakinya. Dan yang tiba-tiba sadar bahwa fondasi yang ia pijak ternyata milik menantu yang selama ini ia rendahkan. Saya tidak membencinya di detik itu. Saya hanya kasihan. Ada perempuan yang sepanjang hidupnya diajari bahwa harga diri seorang menantu tidak sepenting kenyamanan seorang anak lelaki. Dan Bu Rahmi adalah salah satunya. "Bu," kata saya pelan, "saya tidak akan mengusir ibu seperti ibu mengusir saya. Ibu boleh pulang baik-baik. Tapi rumah ini dan anak di dalam perut saya bukan lagi bagian dari perhitungan ibu. Tetapi ini baru permulaan, karena yang tidak diketahui Bima, sementara ia sibuk menggedor pagar rumah saya. Ada sebuah proses lain yang sudah mulai berjalan pelan di kantornya sendiri. Sebuah proses yang dimulai dari sebuah buku catatan kecil dan dari seorang petugas muda yang tidak bisa tidur. Doni, petugas muda yang menemukan saya, ternyata tidak tinggal diam. Ia datang menemui saya di rumah sakit dengan seragam dinasnya. Sikapnya kaku dan hormat. Ia berkata, "Dokter, saya minta maaf mengganggu, tapi saya harus bicara. Yang terjadi di lift itu melanggar semua yang kami pelajari. Prinsip pertolongan darurat itu jelas. Selamatkan yang paling kritis lebih dulu. Bapak lansia, anak demam tinggi, ibu hamil. Bukan perempuan sehat yang cuma panik." Ia menelan ludah. Komandan Bima melanggar protokol di depan tim. Dan lebih dari itu, korban yang ia dahulukan bukan korban, tapi kenalan pribadinya. Beberapa dari kami melihat. Kami menulis laporan. Saya menatap Doni. Anak muda ini mempertaruhkan karirnya untuk mengatakan kebenaran tentang atasannya sendiri. "Kenapa kamu melakukan ini?" tanya saya. Ia menjawab pelan, "Karena adik saya perempuan, dokter. Dan kalau suatu hari dia terjebak di suatu tempat, saya ingin orang yang menemukannya, menyelamatkannya. Karena dia manusia, bukan karena dia siapa. Yang komandan lakukan itu salah. Titik." Saya mengangguk. Saya berkata, "Kamu sudah melakukan hal yang benar. Sisanya, biar saya bantu." Karena inilah yang tidak dipahami Bima. Ia mengira ia hanya mengkhianati seorang istri. Ia lupa bahwa istrinya adalah seorang dokter gawat darurat yang setiap hari bekerja berdampingan dengan dinas darurat kota, yang tanda tangannya ada di ratusan laporan medis pasien kecelakaan, yang catatan klinisnya diakui di pengadilan. Buku catatan kecil yang saya tulis di dalam lift itu, dengan urutan prioritas medis setiap korban, adalah dokumen klinis. Ditulis oleh dokter bersertifikat di lokasi kejadian, dalam kondisi darurat. Itu bukan curahan hati istri yang cemburu, itu bukti profesional bahwa Komandan Regu Penyelamat telah mengabaikan korban prioritas tinggi, termasuk seorang lansia dengan gejala jantung dan seorang anak dengan penurunan kesadaran, demi mengeluarkan seorang perempuan sehat lebih dulu. Saya tidak perlu berteriak, "Suamiku selingkuh." Saya hanya perlu menyerahkan sebuah dokumen medis ke tempat yang tepat dan membiarkan sistem yang Bima banggakan seumur hidupnya bekerja sesuai aturannya sendiri. Saya salinkan buku catatan itu. Saya lampirkan pernyataan tertulis dari Bapak lansia, yang ternyata masih dirawat di rumah sakit yang sama, dan yang dengan senang hati bersaksi bahwa komandan itu membiarkan saya di lantai sambil mengangkat perempuan yang menjerit-jerit itu. Saya lampirkan keterangan ayah anak laki-laki tadi. Saya lampirkan laporan Doni dan 2 rekannya. Lalu saya serahkan semuanya kepada Pak Hendra, atasan saya,
yang juga duduk di Dewan Etik Gabungan Dinas Darurat Kota. Saya tidak meminta apapun. Saya hanya berkata, Pakistan. Ini terjadi di depan 5 warga sipil. Saya rasa Dewan perlu tahu. Pak Hendra membaca berkas itu dalam diam. Ketika selesai, ia melepas kacamatanya dan berkata, Nindya, ini serius. Ini bukan soal rumah tanggamu. Ini soal keselamatan publik. Kalau ini benar, komandan itu tidak layak memimpin regu penyelamat siapapun. Saya tahu. Pakistan, jawab saya. Karena itu, saya membawanya ke Bapak, bukan ke pengacara perceraian. Roda mulai berputar, dan roda itu, sekali berputar, tidak bisa dihentikan oleh gedoran pagar atau ancaman di telepon. Kabar penyelidikan sampai ke telinga Bima 2 minggu kemudian, dan saat itulah untuk pertama kalinya saya melihat lelaki yang dulu berjanji akan berlari pertama ke arah saya, datang berlari, benar-benar berlari ke arah saya. Tetapi kali ini bukan untuk menyelamatkan saya, untuk memohon. Ia datang ke rumah sakit, mencegat saya di lorong. Wajahnya pucat. Nindya, tolong. Tarik laporan itu. Aku bisa dipecat. 20 tahun karirku bisa hancur. Kita bisa bicara baik-baik. Aku akan tinggalkan Vania. Aku akan berubah. Demi anak kita. Demi anak kita. Ia menyebut anak kita sekarang. Setelah 2 minggu tidak bertanya sekalipun tentang kondisi bayi yang selamat bersama saya di dalam lift itu. Saya menatapnya lama. Di sana, di lorong rumah sakit, tempat saya menghabiskan 7 tahun menyelamatkan orang asing. Saya melihat suami saya dengan jelas untuk pertama kalinya. Bukan lelaki jahat, lelaki lemah, lelaki yang selalu memilih jalan yang paling mudah, orang yang paling menguntungkan, tangan yang paling ringan untuk digenggam. Di dalam lift, tangan yang paling ringan adalah Vania dan saya dengan seluruh beban yang saya angkat sendiri. Tidak pernah menjadi pilihan yang mudah. Bima, kata saya, aku tidak membuat laporan itu untuk menghancurkanmu. Aku membuatnya karena seorang bapak tua hampir mati di lantai lift itu. Sementara kamu sibuk memeluk perempuan yang tidak kenapa-kenapa. Kalau karirmu hancur, itu bukan karena aku. Itu karena pilihanmu sendiri. Di detik ketika kamu melangkahi istrimu yang sekarat. Ia mulai menangis. Ia meraih tangan saya. Saya menariknya perlahan. Aku pernah punya kesempatan, lanjut saya, untuk menghancurkanmu seperti kamu menghancurkanku. Aku bisa saja menyebarkan semuanya, mempermalukanmu di depan semua orang, membuatmu berlutut. Tapi aku tidak akan melakukannya, karena aku bukan kamu. Bima, aku tidak akan menjadi kamu. Itu adalah kalimat terakhir yang saya ucapkan padanya sebagai istrinya. Hasil sidang Dewan Etik keluar sebulan kemudian. Bima diberhentikan dari jabatan komandan dan diturunkan pangkatnya, menunggu proses lebih lanjut. Nama baik yang ia bangun selama 20 tahun retak dalam satu berkas. Dan ironi yang paling pahit, kebakaran karir yang selama ini ia takutkan, tidak dipadamkan oleh siapapun. Karena tidak ada yang mau berlari menyelamatkan orang yang membiarkan orang lain terbakar. Vania, ketika tahu Bima kehilangan jabatan dan penghasilannya, dan bahwa rumah Bintaro tidak pernah menjadi miliknya, menghilang secepat ia datang. Kembali ke London, kata orang. Perempuan yang mencari lelaki yang bisa menimbanginya itu, ternyata hanya mencari lelaki yang bisa membiayainya. Dan ketika sumbernya kering, ia pergi. Bima, yang meninggalkan istri yang hamil demi cinta pertamanya. Ditinggalkan cinta pertamanya demi dompet yang kosong. Beberapa orang memang menuai persis apa yang mereka tanam. Saya tidak perlu mengutuk mereka. Saya hanya berhenti menyiram tanaman yang bukan milik saya. Putri saya lahir di sebuah pagi musim hujan. Rina menggenggam tangan saya di ruang bersalin. Ketika tangisan pertama bayi saya menggema, saya ikut menangis. Tapi kali ini air mata yang berbeda. Dokter meletakkan tubuh mungil itu di dada saya. Seorang anak perempuan, sehat, dengan paru-paru yang kuat, tangisan yang lantang. Saya menatap wajah kecilnya yang berkerut, dan saya berbisik. Halo, Sherina. Selamat datang di dunia. Saya menamainya Sherina.
Dari kata yang berarti terang, agar di tengah kegelapan manapun ia berada nanti, ia tahu cara tetap tenang, cara membedakan kebenaran dari kepalsuan, dan cara memilih untuk hidup dengan damai, tanpa harus menunggu diselamatkan siapapun. Bima mengetahui kelahiran itu keesokan harinya. Rina, yang berjanji akan memberitahunya sebagai ayah, menepati janjinya. Ia tidak datang berlari ke rumah sakit untuk membuat keributan. Kali ini, ia belajar. Ia hanya mengirim Doni, petugas muda yang sama, yang kini menjadi perantara sopan, mengantar sebuah buket bunga besar dan amplop berisi uang untuk bayi. Kartu di dalamnya bertuliskan, Nindya, terima kasih sudah membawanya ke dunia dengan selamat. Aku akan menjaga jarak seperti yang kamu minta, tapi aku akan memenuhi kewajibanku sebagai ayah, dan aku tidak akan pernah melupakan apa yang telah hilang dariku. Saya membaca kartu itu. Saya meletakkan buket di meja, dan saya menyerahkan amplop uang itu kepada Rina, agar dicatat secara resmi sebagai nafkah untuk Sherina. Hitam di atas putih. Saya tidak merasakan cinta lagi, juga tidak merasakan benci, hanya sebuah ketenangan yang panjang, seperti udara segar yang masuk ke paru-paru setelah 7 jam dalam kegelapan. Setahun kemudian, saya menerima jabatan yang dulu saya tolak, Kepala Instalasi Gawat Darurat. Jabatan yang pernah saya lepaskan demi seorang lelaki yang bilang, nanti siapa yang urus rumah? Ternyata saya yang mengurus rumah, mengurus karir, mengurus anak, dan mengurus diri saya sendiri, sendirian. Dan justru karena itu, utuh. Sherina tumbuh sehat dan lantang, persis seperti tangisan pertamanya. Setiap malam sebelum tidur, saya menceritakan padanya kisah tentang seorang ibu yang pernah terjebak dalam kegelapan selama 7 jam dan yang memilih menyelamatkan orang lain sampai napas terakhir. Saya tidak pernah menyebutnya sebagai kisah tentang seorang ayah yang pergi. Saya menyebutnya kisah tentang seorang ibu yang bertahan. Cincin kawin itu masih saya simpan, bukan sebagai kenangan cinta, sebagai pengingat bahwa ada saat dalam hidup ketika seseorang menunjukkan pada kita dengan jelas siapa mereka sebenarnya. Dan tugas kita bukan mengubah mereka. Tugas kita adalah mempercayai apa yang mereka tunjukkan, lalu melangkah pergi. Ada banyak perempuan di luar sana yang seperti saya dulu, yang mengecilkan diri demi sebuah kata bernama keluarga, yang mengira bahwa mengalah terus-menerus adalah bentuk kasih sayang, yang menyimpan kekuatan mereka sendiri seperti menyimpan aib. Saya ingin kalian tahu satu hal, kesabaran bukanlah kelemahan. Selama kita tahu kapan harus berhenti diam. Harga diri tidak bisa ditukar dengan cinta yang membuat kita kehilangan diri sendiri. Dan keadilan yang paling elegan bukanlah membalas kejahatan dengan kejahatan, melainkan berdiri tegak, membiarkan kebenaran berbicara, dan menolak untuk menjadi seperti orang yang telah menyakiti kita. Bima memilih tangan yang paling ringan di dalam kegelapan itu. Ia tidak tahu bahwa tangan yang ia lepaskan adalah satu-satunya tangan yang selama ini menahan seluruh atapnya agar tidak runtuh. Kalau kalian sedang merasa tidak dihargai oleh orang yang seharusnya paling menghargai kalian, ingatlah cerita ini. Kalian tidak perlu menghancurkan siapapun. Kalian hanya perlu berhenti menyangga langit-langit yang bukan tanggung jawab kalian, dan berani berjalan keluar menuju cahaya. Ceritakan kisah kalian di kolom komentar. Dari kota mana kalian menyimak? Dan pernahkah kalian bertemu orang yang menunjukkan siapa dirinya di saat kalian paling membutuhkannya? Terima kasih sudah menemani sampai akhir. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Mulai bulan ini, kau harus setor 4 juta kalau masih mau menumpang tidur di sini. Suara Bu Sutinah menggelegar di ruang keluarga. Ia melempar buku tabungan saya ke lantai. Buku kecil bersampul hijau itu meluncur, berhenti tepat di ujung kaki saya. Ingat baik-baik, rumah ini milik keluarga suamimu, warisan leluhur kami. Ini bukan panti asuhan tempat perempuan miskin sepertimu bisa hidup gratis. Reza, suami saya, hanya menunduk menatap layar ponsel. Ia tidak membela, ia justru mengangguk pelan, menyetujui aturan keji ibunya. Di sebelahnya, Wulan, adik iparku, tersenyum sinis
sambil menyesap kopi. Saya tidak menangis. Saya tidak memohon. Saya justru tersenyum tipis. Lalu saya ambil ponsel dan saya transfer 4 juta itu detik itu juga. Bu Sutinah tertawa puas. Ia merasa menang. Ia bahkan menoleh ke arah Wulan dan berkata, "Lihat. Nah, begini caranya mengurus menantu. Harus tegas. Jangan beri hati." Ia sama sekali tidak tahu satu hal. Sertifikat rumah yang selama ini ia agung-agungkan di dalam berangkasnya hanyalah selembar fotokopi tua, dan uang sewa yang baru saja ia tagih itu akan menjadi tali yang menjerat lehernya sendiri ke meja penyidik. Halo, sahabat cerita. Selamat datang kembali di kanal kita, tempat di mana kesombongan selalu dibayar lunas dengan kehancuran yang setimpal. Pernahkah kalian membayangkan seorang mertua menagih uang sewa kepada menantunya sendiri? Padahal menantu itulah yang diam-diam menyelamatkan rumah itu dari sitaan bank. Hari ini kita akan menyaksikan pembalasan paling tenang dari seorang perempuan bernama Maya. Sebuah kisah di mana keserakahan menggali kuburnya sendiri secara hukum. Siapkan hati kalian. Mari kita tonton sampai tuntas. Nama saya Maya Anggraini. Usia saya 33 tahun. Saya bekerja sebagai notaris sekaligus pejabat pembuat akta tanah di sebuah kantor di kawasan Kuningan, Jakarta. Sudah 8 tahun saya menikah dengan Reza. Dan selama itu pula, saya belajar satu hal pahit. Diam bukan berarti bodoh. Diam adalah cara saya membaca lawan. Pekerjaan saya adalah dunia dokumen. Setiap hari saya menyaksikan bagaimana selembar kertas bisa mengubah hidup orang. Akta jual beli, surat warisan, perjanjian utang. Saya tahu betul di mata hukum. Yang menang bukanlah yang paling keras berteriak, melainkan yang memegang dokumen yang sah. Saya sudah terlalu sering menyaksikan keluarga berebut warisan, anak menggugat orang tua, saudara saling menipu lewat tanda tangan palsu. Pekerjaan ini mengajari saya untuk selalu tenang, selalu mencatat, dan tidak pernah mengambil keputusan saat emosi sedang memuncak. Mungkin karena itu pula saya bertahan begitu lama di rumah Bintaro itu. Saya memperlakukan penderitaan saya seperti sebuah kasus. Saya kumpulkan fakta, saya simpan bukti, saya menunggu momentum. Sementara orang lain mungkin sudah meledak sejak lama. Saya memilih untuk membangun berkas. Sore itu langit Jakarta mendung tipis. Saya baru pulang dari kantor, membawa map-map akta yang harus saya tanda tangani esok pagi. Rumah besar bergaya klasik di kawasan Bintaro itu menyambut saya dengan sunyi yang aneh. Rumah 2 lantai dengan pilar kokoh dan lantai marmer yang menilap. Dari luar, rumah ini tampak megah bagi saya. Kemegahan itu perlahan terasa seperti penjara yang dingin. Saya melangkah masuk. Saya lepas sepatu yang terasa berat. Lalu saya berjalan menuju ruang keluarga, berharap bisa langsung naik ke kamar di lantai 2. Harapan itu seketika padam. Di ruang keluarga, tepat di atas sofa kulit mahal, duduklah Bu Sutinah. Ibu mertua saya tampak segar, berdandan rapi dengan daster sutra bermotif bunga. Lehernya dihiasi kalung emas tebal kebanggaannya. Di meja kaca di hadapannya tersaji secangkir teh hangat dan sepiring kudapan sore. Di sebelahnya duduk Reza, menggulir layar ponsel tanpa beban. Dan di kursi seberang, Wulan, adik ipar saya, menatap saya dengan senyum yang sulit saya artikan. Langkah saya terhenti. Naluri saya memberi sinyal bahaya. Tatapan Bu Sutinah setajam elang yang siap menerkam. Duduk kau di situ, perintahnya dengan nada berat dan angkuh. Jangan langsung nyelonong ke kamar, seperti orang tak punya tata krama. Saya menghela napas. Saya menelan lelah saya. Saya letakkan tas kerja di lantai, lalu duduk di kursi tunggal yang berhadapan langsung dengannya. Ada apa, Bu? Maya baru pulang kerja. Kalau ada yang mau dibicarakan, tidak bisakah nanti malam saja? Tidak bisa, bentak Bu Sutinah. Suaranya melengking memecah keheningan sore. Ini urusan penting yang tidak bisa ditunda. Buka telingamu lebar-lebar. Maya, Ibu sudah berdiskusi dengan Reza dan Wulan. Kami sudah mengambil keputusan mutlak demi kebaikan keluarga ini.
Ia merogoh laci meja kecil, lalu mengeluarkan buku tabungan bersampul hijau itu, buku tabungan pribadi saya, yang sengaja saya simpan di lemari ruang tengah. Dengan gerakan kasar dan merendahkan, ia melemparkannya. Buku kecil itu menghantam meja kaca, lalu jatuh di dekat kaki saya. Mulai bulan ini, dan seterusnya, katanya dengan arogansi yang meluap. Kau wajib setor uang sewa 4 juta rupiah setiap awal bulan ke rekening ibu. Kalau kau masih mau numpang tidur, mandi, dan berteduh di rumah ini, kau harus bayar. Kau pikir kau hidup di mana? Saya membelalakkan mata. Kantuk saya menguap seketika. 4 juta, Bu. Ini kan rumah Mas Reza, suami saya. Saya, istrinya. Sejak kapan seorang istri harus membayar sewa untuk tinggal di rumah suaminya sendiri? Jangan banyak membantah. Dasar perempuan tidak tahu diuntung, raung Bu Sutinah, menudingkan telunjuknya yang dihiasi cincin batu giok ke wajah saya. Kau itu cuma orang luar, anak orang biasa yang kebetulan dinikahi anak ibu. Rumah ini warisan keluarga besar kami. Nilainya miliaran. Kau bisa tinggal di sini saja. Sudah kemurahan hati luar biasa. Ini bukan panti asuhan, tempat perempuan miskin sepertimu hidup gratis. Kata-kata itu menghantam dada saya. Bukan karena saya percaya, tapi karena ironi di baliknya begitu pekat. Saya menatap buku tabungan di lantai. Lalu saya menatap wajah-wajah yang merasa menang itu. Dan saya tersenyum dalam hati. Mereka tidak tahu. Mereka benar-benar tidak tahu. Malam itu saya tidak bisa tidur. Saya berbaring memandang langit-langit kamar. Dan ingatan saya melayang jauh ke belakang. Saya menikah dengan Reza 8 tahun lalu. Penuh harapan. Saat itu, ia lelaki yang lembut. Tapi sejak kami tinggal serumah dengan ibunya, saya menyaksikan perubahan yang perlahan. Bu Sutinah tidak pernah benar-benar menerima saya. Di matanya, saya hanya anak orang biasa yang merebut putranya. Ia membandingkan saya dengan calon menantu impiannya. Anak kolega lamanya, yang kaya raya. Setiap masakan saya selalu kurang asin atau terlalu manis. Setiap usaha saya selalu salah. Dan Reza, yang dulu membela saya, perlahan berubah menjadi anak mama yang tidak punya tulang punggung. Setiap kali saya mengadu, jawabannya selalu sama. Sabar, Maya, itu kan ibuku. Mengalah sedikit. Mengalah. Mengalah. Dan terus mengalah. Sampai saya lupa di mana batas antara mengalah dan menghilang. Lalu ingatan saya berhenti di 3 tahun lalu. Saat itu, almarhum bapak mertua masih hidup. Beliau lelaki yang baik, jauh berbeda dari istrinya. Suatu malam, bapak memanggil saya ke ruang kerjanya. Wajahnya pucat, di mejanya berserakan surat-surat dari bank. Rumah ini, rumah yang selalu dibanggakan Bu Sutinah sebagai warisan leluhur, ternyata sudah dijaminkan ke bank untuk menutup utang usaha bapak yang bangkrut. Tunggakannya hampir 2 miliar rupiah. Tinggal hitungan bulan sebelum rumah ini disita dan dilelang. Bapak menggenggam tangan saya. Maya, nak, ibumu dan Wulan tidak boleh tahu ini. Mereka akan panik, lalu menyalahkan semua orang. Hanya kau yang bapak percaya. Kau punya kepala dingin, tolong selamatkan rumah ini. Saya, seorang notaris, tahu persis apa yang harus dilakukan. Diam-diam, saya kuras tabungan saya. Saya jual mobil pribadi saya. Saya ajukan pinjaman atas nama saya sendiri. Lalu, dengan bantuan rekan saya, Pak Tommy, saya tebus seluruh tunggakan itu ke bank. Saya selamatkan rumah ini dari palu lelang. Saya masih ingat malam saat saya menyerahkan bukti pelunasan terakhir kepada Bapak. Lelaki tua itu menangis. Tangannya yang keriput menggenggam tangan saya erat-erat. Maya, Bapak tidak punya apa-apa untuk membalas kebaikanmu. Tapi Bapak ingin satu hal jelas. Rumah ini harus jadi milikmu. Bukan milik istri Bapak yang hanya bisa menghambur-hamburkan. Bukan milik Wulan yang hanya tahu berfoya-foya. Kau yang menyelamatkannya. Kau yang berhak. Dan Bapak, sebelum beliau wafat 6 bulan kemudian, melakukan satu hal lagi di hadapan Pak Tommy sebagai notaris. Beliau menandatangani akta jual beli rumah ini. Beliau menjualnya kepada saya secara sah, secara hukum. Dengan harga yang sudah saya bayar lunas berupa pelunasan utang itu. Sertifikat asli di balik nama sejak 3 tahun lalu.
Rumah ini bukan lagi milik keluarga Reza. Rumah ini atas nama saya. Yang ada di berangkas Bu Sutinah hanya fotokopi sertifikat lama. Beliau tidak pernah memeriksanya. Ia terlalu sibuk mengagung-agungkan kemegahan, sampai lupa memeriksa siapa pemilik kemegahan itu sekarang. Saya bisa saja mengumumkannya saat itu juga, tapi saya memilih diam. Sebab Bapak berpesan satu hal terakhir. Jangan kau usir mereka selama mereka masih bisa tahu diri. Beri mereka kesempatan. Kalau suatu hari mereka menginjak harga dirimu sampai ke titik nadir, baru kau bicara dengan hukum. 3 tahun saya menunggu. 3 tahun saya membiarkan diri direndahkan demi menghormati pesan seorang ayah. Dan sore tadi, dengan melempar buku tabungan saya ke lantai sambil menagih sewa, Bu Sutinah baru saja melewati titik nadir itu. Saya bangkit dari tempat tidur. Saya berjalan ke jendela kamar belakang yang pengap, dan saya menatap halaman rumah yang sunyi di bawah cahaya bulan. Rumah ini, setiap meternya saya tebus dengan tabungan, mobil, dan harga diri saya. Dan selama 3 tahun, saya membiarkan diri diperlakukan seperti benalu di rumah saya sendiri. Hanya karena janji kepada seorang lelaki yang sudah tiada. Tapi Bapak juga berkata, ada batas. Dan malam ini, saya tahu batas itu sudah terlampaui. Bukan amarah yang saya rasa, justru sebuah ketenangan yang dingin dan jernih. Ketenangan seorang yang akhirnya tahu, waktunya sudah tiba. 3 tahun kesabaran saya resmi habis. Keesokan paginya, drama itu resmi dimulai. Bu Sutinah memanggil seluruh isi rumah ke ruang keluarga. Bahkan Mbak Asih, pembantu yang sudah belasan tahun bekerja di sini, ikut dipanggil untuk menyaksikan. Bu Sutinah duduk di sofa seperti seorang ratu di singgasana. Mulai hari ini ada aturan baru di rumah ini. Umumnya, lantang. Maya sudah resmi membayar sewa. Jadi, statusnya di rumah ini adalah penyewa. Bukan nyonya rumah, camkan itu. Saya hanya mengangguk pelan. Di dalam hati, saya mencatat setiap kata. Saya, seorang notaris, tahu betul betapa berharganya sebuah pengakuan yang diucapkan di depan saksi. Insiden pertama datang sore itu. Saya pulang dan menemukan barang-barang saya sudah dipindahkan dari kamar utama. Wulan berdiri di pintu kamar itu sambil bertolak pinggang. Kamar ini sekarang punyaku. Katanya enteng. Kamu pindah ke kamar gudang di belakang. Penyewa tidak berhak pakai kamar bagus. Reza ada di sana. Ia melihat semuanya. Ia tidak berkata apa-apa. Mas, kata saya pelan padanya. Kamu benar-benar setuju aku tidur di kamar gudang? Reza hanya mengangkat bahu. Sudahlah. Maya, Wulan kan baru putus dari pacarnya. Dia butuh kamar yang nyaman. Kamu mengalah dulu. Lagi pula, kamu kan sibuk kerja. Tidur di mana saja sama saja. Kalimat itu dari mulut suami saya sendiri terasa lebih dingin daripada kamar gudang yang akan saya tempati. Saya memunguti pakaian saya dari lantai, dan saya pindah ke kamar belakang yang pengap, yang dindingnya lembab, dan jendelanya menghadap tembok tetangga. Saya tidak protes. Setiap penghinaan, bagi saya, adalah satu lembar bukti yang menumpuk. Beberapa hari kemudian, insiden kedua. Bu Sutinah mengumpulkan seluruh kerabat untuk acara arisan keluarga di rumah. 20 lebih orang datang, dan saya, sang penyewa, diperintahkan memasak untuk semua tamu, mencuci semua piring, dan melayani seperti pembantu. Hitung-hitung kau bayar sewa pakai tenaga, ujar Bu Sutinah di depan semua kerabat. Disambut tawa mereka. Saya melayani dengan wajah datar. Mbak Asih menatap saya dengan mata berkaca-kaca. Lalu diam-diam membantu saya di dapur. Salah seorang bibi sempat berbisik pada saya di dapur. Maya, kamu kok mau diperlakukan begini? Kamu kan istri sah Reza, bukan pembantu. Saya hanya tersenyum dan menjawab, tidak apa-apa, Bi. Semua ada waktunya. Bibi itu menggeleng-geleng heran melihat ketenangan saya. Ia tidak tahu, di balik ketenangan itu, saya sedang menghitung setiap penghinaan, menyusunnya seperti bata, membangun sebuah dinding yang suatu hari akan saya runtuhkan tepat ke arah mereka. Insiden ketiga, lebih kotor. Suatu malam, Wulan menangis histeris. Ia mengaku kehilangan kalung emas. Lalu,
dengan nada penuh tuduhan. Ia menunjuk saya. Siapa lagi yang butuh uang di rumah ini selain si penyewa miskin itu? Pasti dia yang ambil. Bu Sutina langsung menggeledah kamar saya tanpa izin. Tentu saja tidak ada apa-apa. Belakangan, Mbak Asih membisikkan pada saya bahwa kalung itu sebenarnya digadaikan Wulan sendiri untuk membeli tas mewah. Tuduhan itu hanya untuk mempermalukan saya. Saya menyimpan informasi itu. Saya tidak melawan. Belum saatnya. Lalu insiden keempat. Awal bulan tiba. Saya kira sewa 4 juta sudah cukup. Saya salah. Harga naik, kata Bu Sutina sambil menyodorkan kertas. Mulai bulan ini, 6 juta. Listrik, air, kebersihan. Semua sekarang tanggunganmu. Wulan juga butuh modal usaha. Anggap saja kau yang menanggung. Bu, kata saya pelan. 4 juta saja sudah lebih dari nilai sewa rumah seukuran ini di kawasan ini. 6 juta itu tidak masuk akal. Tidak masuk akal. Bu Sutina tertawa sinis. Yang tidak masuk akal itu, perempuan miskin sepertimu berani tinggal di rumah semewah ini. Kalau tidak mau bayar, silakan angkat kaki. Banyak perempuan di luar sana yang mau jadi istri Reza, yang lebih kaya, lebih cantik, dan tahu diri. Kau pikir kau tak tergantikan? 6 juta untuk menyewa rumah yang sertifikat aslinya tersimpan di brankas kantor saya, atas nama saya. Saya menatap wajah perempuan tua itu, dan untuk sesaat, saya nyaris merasa kasihan. Ia begitu yakin sedang memegang seluruh kartu, padahal ia bahkan tidak tahu sedang bermain di meja siapa. Saya transfer lagi, saya simpan lagi setiap bukti transfernya. Lalu, sesuatu yang lebih menyakitkan terjadi. Suatu sore, Wulan pulang membawa tas-tas belanja dari merek terkenal. Ia memamerkannya tepat di depan saya, tertawarnya. Mbak Maya, lihat tas baruku. Lumayan, kan? Beli pakai uang sewa yang Mbak setor bulan ini. Terima kasih, ya. Sudah jadi mesin uang keluarga ini, katanya. Lalu tertawa bersama Bu Sutina. Saya hanya tersenyum tipis. Sama-sama, Wulan. Semoga kau menikmatinya. Di dalam hati, saya mencatat satu hal lagi. Setiap rupiah yang mereka hambur-hamburkan dari uang sewa itu adalah bukti aliran dana pemerasan yang semakin jelas. Mereka mengira sedang berpesta, padahal mereka sedang menumpuk barang bukti melawan diri mereka sendiri. Insiden kelima adalah jebakan yang paling mereka banggakan. Suatu sore, Bu Sutina memanggil saya bersama Reza ke ruang keluarga. Di meja sudah tersedia sebuah surat. Tanda tangani ini. Katanya, surat pernyataan bahwa kau hanya menumpang di rumah keluarga kami. Dan kau tidak punya hak apapun atas rumah ini. Biar jelas, semuanya hitam di atas putih. Saya membaca surat itu pelan-pelan. Di dalam hati, saya nyaris tertawa. Mereka ingin saya menandatangani surat yang menyatakan saya tidak memiliki rumah yang justru atas nama saya. Surat itu, secara hukum, sama sekali tidak punya kekuatan. Sertifikat asli mengalahkan surat pernyataan manapun. Maka saya tanda tangani. Dengan tenang, surat itu justru menjadi bukti tambahan bahwa mereka sadar penuh sedang memungut uang dari saya. Pemerasan yang terdokumentasi rapi atas kemauan mereka sendiri. Insiden keenam menyeret harga diri saya ke dasar. Di acara halal bihalal keluarga, di hadapan puluhan kerabat. Saya terlambat menyajikan teh karena harus mengurus tamu lain. Bu Sutina murka. Dasar penyewa tidak becus. Ia mengangkat tangannya dan tamparan itu mendarat di pipi saya. Keras. Ruangan mendadak hening. Saya menatap Reza. Saya menunggu. Saya berharap untuk terakhir kalinya ada secuil lelaki dalam dirinya. Reza berdiri. Tapi bukan untuk membela saya. Ia mendekat. Lalu berkata dengan suara dingin di depan semua orang. Maya, minta maaf ke ibu. Kamu memang keterlaluan. Untung ibu masih mau menampungmu di rumah ini. Di sanalah, di tengah ruangan yang penuh tatapan kasihan dan cemooh itu. Sisa terakhir perasaan saya pada Reza padam total. Bukan amarah yang saya rasa, justru ketenangan. Ketenangan seorang notaris yang berkasnya sudah lengkap. Malam itu,
di kamar gudang yang pengap. Saya tidak menangis. Saya justru membuka laptop dan saya mulai menyusun daftar. Daftar setiap transfer yang sudah saya lakukan. Daftar setiap penghinaan dengan tanggal dan saksi. Daftar setiap pelanggaran yang di mata hukum. Punya nama dan punya pasal. Air mata tidak akan mengubah apapun, tapi sebuah berkas yang rapi bisa meruntuhkan sebuah kerajaan kesombongan. Lalu datang insiden yang membuat saya benar-benar memahami sedalam apa keserakahan ini. Wulan mengumumkan bahwa ia akan bertunangan. Bu Sutina ingin mengadakan acara lamaran besar-besaran, mengundang ratusan tamu dengan catering mewah dan dekorasi mahal. Maya, kata Bu Sutina suatu pagi, dengan nada yang seolah memberi kehormatan. Acara lamaran Wulan butuh dana 50 juta. Kau yang tanggung. Anggap saja sumbangan menantu untuk keluarga. Lagi pula kau tidak punya anak. Uangmu untuk apa lagi kalau bukan untuk adik iparmu? 50 juta. Untuk pesta seorang adik ipar yang setiap hari menghina saya. Saya menatapnya lama. Bu, saya sudah membayar sewa 6 juta setiap bulan. Sekarang Ibu minta 50 juta lagi. Apakah ada batasnya? Batas. Bu Sutina tertawa. Selama kau masih tinggal di rumah keluarga ini, tidak ada batas. Kau berutang budi pada kami. Kau seharusnya bersyukur masih kami izinkan bernapas di sini. Saya tidak menjawab. Tapi di dalam diri saya, sesuatu yang sudah lama retak akhirnya pecah sepenuhnya. Bukan dengan ledakan. Justru dengan keheningan yang sangat dingin. Saya sadar, tidak akan pernah ada kata cukup bagi orang-orang seperti ini. Mereka akan terus menggali, terus menuntut. Sampai tidak ada lagi yang tersisa dari saya hari itu. Untuk pertama kalinya, saya tidak menjawab baik. Bu, saya hanya berkata, saya pikirkan dulu. Lalu, saya pergi ke kantor. Dan di sana, saya tidak memikirkan soal 50 juta. Saya mulai memikirkan akhir dari semua ini. Insiden ketujuh adalah pemicu terakhir. Beberapa hari kemudian, Bu Sutina datang ke kamar belakang saya membawa amarah baru. Ia baru saja tahu dari obrolan tetangga bahwa saya seorang notaris dengan kantor sendiri di Kuningan. Jadi, selama ini kau punya kantor, kau punya penghasilan besar, tapi kau diam saja saat keluarga ini susah, tudingnya. Padahal justru sayalah yang dulu menyelamatkan keluarga ini dari kebangkrutan tanpa mereka tahu. Mulai besok, kau berhenti kerja. Perempuan yang sudah menikah tidak pantas keluyuran di kantor. Tugasmu di rumah, melayani keluarga ini. Saya menatapnya. Untuk pertama kalinya, ada bagian dari diri saya yang nyaris meledak. Pekerjaan ini bukan sekedar penghasilan. Itu identitas saya. Satu-satunya ruang di mana saya masih merasa menjadi manusia utuh. Dan ia ingin merampasnya juga. Maaf, Bu, kata saya. Menahan suara agar tetap rata. Pekerjaan ini tidak akan saya tinggalkan. Berani kau membantah ibu. Wajahnya merah padam. Kau pikir kau siapa di rumah ini? Malam itu, Reza datang, bukan untuk membela saya, tapi untuk menekan saya atas nama ibunya. Saya hanya diam, tapi di dalam diam itu, sebuah keputusan mengeras seperti baja. Justru karena saya notaris, justru karena saya tahu hukum, mereka tidak akan pernah bisa benar-benar merampas apapun dari saya. Mereka hanya belum menyadarinya, dan puncaknya datang malam berikutnya, di meja makan. Bu Sutina mengumumkan dengan bangga, bulan depan, ibu akan urus surat-surat. Rumah ini akan ibu balik nama ke Wulan, biar jelas siapa pemilik sah keluarga ini. Dan kau, penyewa. Kalau mau, tetap tinggal. Lanjutkan saja, bayar ke Wulan. Wulan tersenyum penuh kemenangan. Tenang, Bu, begitu rumah atas namaku. Aku naikkan sewanya jadi 10 juta. Biar dia tahu rasanya jadi orang miskin yang numpang. Saya meletakkan sendok saya pelan. Saya menyeka mulut dengan serbet. Lalu saya tersenyum. Untuk pertama kalinya. Lebar dan tulus. Balik nama, ya. Kata saya tenang. Bagus sekali, Bu. Kebetulan saya notaris. Saya tahu persis bagaimana proses balik nama. Besok, biar saya yang urus semua surat-suratnya. Bu Sutina mengernyit, sedikit heran dengan ketenangan saya. Tapi keserakahannya menutupi kecurigaannya. Bagus,
Akhirnya kau tahu diri juga. Mereka tidak tahu. Kalimat itu baru saja menutup gembok terakhir di pintu jebakan mereka sendiri. Tapi keserakahan tidak pernah tahu kata cukup. Antara insiden-insiden besar itu, ada luka-luka kecil yang setiap hari mereka torehkan. Salah satu yang paling menyakitkan adalah soal anak. Selama 8 tahun pernikahan, saya dan Reza belum dikaruniai anak. Bu Sutinah menjadikan itu senjata harian. Di depan tamu, di meja makan. Ia menyindir berulang kali. Perempuan mandul memang tidak ada gunanya, katanya suatu malam. Cukup keras agar para tamu mendengar. Sudah miskin, tidak bisa memberi cucu pula. Untung masih ada Wulan yang nanti melanjutkan keturunan keluarga ini. Padahal hasil pemeriksaan dokter dulu sudah jelas. Bukan saya masalahnya, tapi saya tidak pernah membukanya demi menjaga harga diri Reza. Dan begitulah balasan yang saya terima. Saya menelan setiap sindiran itu dalam diam. Mereka juga memutus listrik di kamar belakang saya dengan alasan penyewa harus hemat. Malam-malam saya bekerja menelaah akta di bawah cahaya lampu darurat. Sementara itu, di ruang tengah, mereka menyalakan pendingin ruangan dan menonton televisi besar. Televisi yang, ironisnya, dibeli dari uang sewa saya sendiri. Mereka melarang Mbak Asih memasak untuk saya. Penyewa urus makan sendiri, kata Bu Sutinah. Maka diam-diam di tengah malam, Mbak Asih sering menyelipkan bungkusan nasi ke depan pintu kamar saya. Hanya perempuan tua itu, satu-satunya orang di rumah ini yang masih memperlakukan saya sebagai manusia. Suatu hari, saya menemukan sesuatu yang membuat darah saya naik. Wulan mengunggah foto di media sosialnya. Foto saya sedang mencuci piring di acara keluarga, dengan keterangan yang menghina. Begini nasib perempuan yang tidak tahu diuntung, numpang di rumah orang. Ratusan komentar mengejek saya di bawahnya. Wulan dan teman-temannya tertawa di kolom komentar. Saya tidak membalas satu kata pun di media sosial. Tapi saya simpan tangkapan layarnya. Setiap penghinaan publik, suatu saat bisa menjadi bukti pencemaran nama baik. Saya, yang setiap hari bekerja dengan dokumen dan pasal, tahu betul bahwa kemarahan yang tidak terdokumentasi hanyalah uap. Tapi kemarahan yang tersimpan rapi dalam berkas adalah senjata. Tapi sebelum saya menutup semuanya, mereka masih sempat menorehkan satu luka lagi. Pagi berikutnya, Mbak Asih datang ke kamar belakang saya dengan wajah ketakutan. Ia berbisik bahwa semalam ia mendengar Bu Sutinah, Wulan, dan Reza berbicara di ruang kerja. Mereka berencana setelah rumah dibalik nama ke Wulan. Mereka akan menaikkan sewa setinggi mungkin agar saya tidak sanggup membayar. Lalu mereka akan mengusir saya dengan alasan menunggak. Reza bahkan sudah setuju untuk menceraikan saya begitu rencana itu berhasil, agar bisa menikah lagi dengan perempuan pilihan ibunya. Saya mendengarkan dengan tenang. Saya bahkan tidak terkejut. Saya hanya merasa lega. Lega karena akhirnya saya tahu persis sedalam apa pengkhianatan ini. Sehingga saya tidak perlu lagi merasa bersalah atas apa yang akan saya lakukan. Mbak Asih, kata saya pelan. Terima kasih. Bisa Mbak ulangi cerita itu? Saya nyalakan perekam di ponsel saya. Tenang, nama Mbak akan saya lindungi. Mbak Asih mengangguk. Ia menceritakan semuanya. Terekam jelas. Satu bukti lagi. Berkas saya kini benar-benar sempurna. Hari itu, saya tidak ke kantor untuk bekerja. Saya ke kantor untuk menyiapkan eksekusi. Saya buka brankas. Saya keluarkan sertifikat asli rumah Bintaro yang sudah atas nama Maya Anggraini sejak 3 tahun lalu. Saya susun map berisi seluruh bukti pelunasan utang ke bank. Saya cetak rekening koran 3 tahun terakhir yang memperlihatkan aliran dana saya membayar tunggakan 2 miliar itu. Saya kumpulkan seluruh bukti transfer sewa yang saya bayar ke rekening Bu Sutinah, lengkap dengan keterangan. Saya cetak surat pernyataan yang dulu mereka paksa saya tanda tangani. Dan saya simpan baik-baik rekaman pengakuan Mbak Asih. Pemerasan. Itulah istilah hukumnya. Pasal 368 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Memaksa seseorang menyerahkan uang dengan ancaman. Dalam hal ini, ancaman pengusiran adalah tindak pidana yang nyata. Saya menghubungi Pak Tommy, rekan notaris yang dulu menyaksikan akta jual beli itu. Saya ceritakan semuanya. Pak Tommy
Lelaki tua yang dulu mengenal bapak mertua dengan baik, menggeleng-geleng prihatin. "Maya," katanya, "selama 3 tahun kamu menanggung ini semua, demi pesan almarhum. Kamu perempuan yang sabarnya luar biasa. Tapi sabar pun ada habisnya. Sekarang waktunya hukum yang bicara. Semua dokumenmu sah dan lengkap. Akta jual beli yang dulu kita buat tidak akan bisa dibantah siapapun. Mereka tidak punya celah. Saya juga menghubungi pengacara saya, seorang perempuan tangguh bernama Bu Ratna, yang sudah sering menangani kasus serupa. Ia meneliti setiap berkas saya dengan saksama. Kasus pemerasannya kuat, katanya akhirnya. Bukti transfer rutin, surat pernyataan yang mereka paksakan, ditambah rekaman pengakuan saksi. Ini bukan sekedar konflik keluarga. Maya, ini tindak pidana. Dan kamu memegang semua kartunya. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam 3 tahun, saya tidur dengan nyenyak. Subuh keesokan harinya, gugatan cerai saya didaftarkan secara resmi. Semua sudah siap. Tinggal satu langkah terakhir. Saya memilih hari arisan keluarga berikutnya. Hari di mana rumah itu kembali dipenuhi puluhan kerabat. Hari yang sama yang biasa dipakai Bu Sutinah untuk mempermalukan saya. Kali ini, panggung itu akan saya pakai sendiri. Sore itu rumah Bintaro ramai. Aroma rendang dan opor memenuhi ruangan. Bu Sutinah duduk di tengah, dikelilingi para kerabat yang memujinya. Wulan memamerkan tas mewah barunya. Reza tertawa-tawa di sudut ruangan. Mereka semua merasa berada di puncak dunia. Pagi harinya, sebelum acara, Bu Sutinah sempat memanggil saya. "Maya, hari ini banyak tamu penting. Kau urus dapur dari pagi. Dan ingat, jangan banyak bicara. Cukup melayani. Jangan permalukan keluarga ini dengan mulut besarmu." Saya hanya mengangguk. "Baik, Bu. Hari ini saya akan bicara seperlunya saja." Beliau tidak menangkap makna ganda di kalimat saya. Hari ini, memang, satu kalimat saya saja sudah cukup untuk meruntuhkan segalanya. Saya datang terlambat, sengaja. Bukan dengan baju pelayan seperti biasa, tapi dengan blazer kerja yang rapi, membawa sebuah map coklat tebal di tangan. Langkah saya tenang. Seisi ruangan menoleh. "Maya, dari mana saja kau?" bentak Bu Sutinah. "Cepat ke dapur, urus piring-piring itu. Jangan bikin malu di depan keluarga." Saya tidak ke dapur. Saya berjalan ke tengah ruangan. Saya letakkan map coklat itu di atas meja kaca, di hadapan Bu Sutinah. Pelan dan mantap. "Sebelum saya urus piring, Bu," kata saya dengan suara jernih yang terdengar ke seluruh ruangan, "ada satu urusan yang harus diselesaikan dulu di depan seluruh keluarga. Soal balik nama rumah ini. Kebetulan Ibu sendiri yang minta saya yang urus." Bu Sutinah tertawa mengejek. "Nah, akhirnya. Bagus, buka saja, biar semua saksikan. Rumah ini resmi jadi milik Wulan." Saya membuka map itu. Saya keluarkan satu lembar dokumen dan saya letakkan di tengah meja, menghadap para kerabat. "Ini sertifikat asli rumah ini," kata saya. "Silakan dibaca nama pemiliknya." Salah satu kerabat memungutnya. Ia membaca. Wajahnya berubah. "Maya. Maya Anggraini. Ini atas nama Maya." Dokumen itu berpindah dari tangan ke tangan. Bisik-bisik menjalar di seluruh ruangan. Para kerabat yang beberapa menit lalu memuji-muji Bu Sutinah, kini saling berpandangan dengan wajah yang sulit dijelaskan. Sebagian terkejut, sebagian diam-diam, tampak puas. Ruangan mendadak sunyi. Bu Sutinah menyambar dokumen itu. Tangannya gemetar saat membacanya. Wajahnya yang tadi merah karena bangga, kini memutih pucat. Ini palsu. Sertifikat asli ada di brankas Ibu. Yang di brankas Ibu hanya fotokopi lama," kata saya. "Tenang, sertifikat asli sudah dibalik nama 3 tahun lalu. Saat almarhum Bapak hampir kehilangan rumah ini ke bank karena tunggakan utang 2 miliar rupiah. Saya keluarkan lembar berikutnya. Rekening, koran, bukti pelunasan. Saya yang melunasi utang itu. Bu, saya kuras tabungan saya. Saya jual mobil saya.
Saya ajukan pinjaman atas nama saya. Bapak menjual rumah ini kepada saya secara sah di hadapan notaris sebagai ganti pelunasan utang yang saya bayar sejak 3 tahun lalu. Rumah yang Ibu agung-agungkan sebagai warisan leluhur ini Sudah menjadi milik saya. secara hukum, hitam di atas putih. Para kerabat mulai berbisik-bisik. Wulan terduduk lemas. Reza berdiri, wajahnya panik. Maya, ini. Kamu kenapa tidak bilang dari dulu? Karena Bapak meminta saya memberi kalian kesempatan untuk tahu diri, jawab saya. Menatapnya tajam. Selama 3 tahun, saya beri. Tapi yang kalian lakukan adalah menagih sewa atas rumah saya sendiri. 4 juta. Lalu 6 juta. Lalu kalian rencanakan 10 juta. Untuk rumah yang saya sendiri pemiliknya. Saya keluarkan tumpukan bukti transfer. Semua uang sewa yang Ibu tagih, saya transfer dan saya catat. Bersama surat pernyataan yang Ibu paksa saya tanda tangani. Dan ini, saya angkat sebuah dokumen berlogo pengadilan. Adalah laporan pidana. Memaksa seseorang menyerahkan uang dengan ancaman pengusiran adalah pemerasan. Pasal 368. Bukti-buktinya ada di tangan saya. Lengkap. Bu Sutina jatuh terduduk di sofa. Tapi keserakahan tidak menyerah semudah itu. Ia bangkit lagi. Suaranya bergetar antara marah dan takut. Ini akal-akalanmu. Kau pasti memalsukan akta itu. Mana mungkin Bapak menjual rumah ini tanpa sepengetahuanku? Silakan dicek ke kantor pertanahan. Bu, kata saya, tenang. Mengeluarkan satu salinan lagi. Akta jual beli ini dibuat di hadapan Pak Tommy, notaris dan saksi yang sah. Nomornya terdaftar resmi. Balik namanya, tercatat di Badan Pertanahan Nasional. Saya notaris. Bu, saya tidak akan mempermalukan diri saya sendiri dengan dokumen palsu. Justru karena saya tahu hukum, semua yang saya pegang ini sah 100%. Seorang kerabat tua, paman almarhum Bapak, berdiri perlahan dari kursinya. Wajahnya keras menahan amarah. Sutina, katanya dengan suara berat. Aku mengenal kakakku. Kalau benar, Maya yang menyelamatkan rumah ini dari bank. Dan kakakku sendiri yang menyerahkannya pada Maya. Maka itu keputusan yang benar. Selama ini kami semua menyaksikan bagaimana kau memperlakukan anak ini. Kami diam karena mengira itu urusan rumah tanggamu. Ternyata kau menindas orang yang justru menyelamatkanmu. Wajah Bu Sutina memucat lebih dalam. Tidak ada lagi kerabat yang berpihak padanya. Tatapan-tatapan yang dulu memujinya kini berubah menjadi tatapan jijik. Wulan, yang sejak tadi terduduk lemas, tiba-tiba menangis, pecah. Mbak Maya, maafkan aku. Soal kalung itu, aku yang menggadaikannya. Aku yang menuduhmu. Aku khilaf. Aku tahu. Wulan, kata saya datar. Aku sudah tahu sejak awal. Sama seperti aku tahu setiap kebohongan yang kalian rangkai selama 3 tahun ini. Aku hanya menunggu kalian sendiri yang menutup pintu terakhirnya. Mulutnya komat kamit, tanpa suara. Kalung emas tebal di leher Bu Sutina kini terlihat seperti rantai, bukan perhiasan. Saya menatap Reza terakhir kali. Lalu saya keluarkan satu amplop coklat dari dalam map. Saya letakkan di hadapannya. Dan ini untukmu. Surat gugatan cerai. Pengacara saya sudah mendaftarkannya subuh tadi. Pernikahan ini berakhir. Tepat di hari kau membiarkan ibumu menampar istrimu sendiri. Lalu menyuruh istri itu minta maaf. Reza menggeleng-gelengkan kepala. Maya, jangan. Rumah ini, masa depanku. Masa depanmu, potong saya dingin. Kau buang sendiri. Saat kau memilih diam melihat aku dihina di rumahku sendiri. Saya melirik jam tangan saya. Lalu saya menatap ketiganya bergantian. Saya beri kalian waktu 60 menit dari sekarang. Kemas barang kalian. Kalian hanya boleh membawa pakaian dan barang pribadi yang kalian beli sebelum ini. Seluruh perabot, elektronik, dan perhiasan yang dibeli dari uang sewa yang kalian peras dari saya akan saya lelang untuk mengganti kerugian. Jika ada satu barang milik saya yang kalian ambil, saya tambahkan pasal pencurian ke laporan saya. Maya,
Kami mau tinggal di mana? Suara Wulan bergetar. Air matanya tumpah. Kami tidak punya rumah lagi. Tinggallah dimanapun yang kalian mau, jawab saya, tenang. Sama seperti saat ibu bilang, rumah ini bukan panti asuhan untuk perempuan miskin sepertiku. Sekarang, mari kita lihat siapa yang sebenarnya menumpang di rumah siapa. Maya, kami keluarga. Bu Sutina mencoba lagi. Suaranya kini melembut, penuh kepura-puraan. Masa kau tega mengusir ibu mertuamu sendiri? Apa kata orang nanti? Keluarga. Saya menatapnya dingin. Ibu menagih sewa dari saya. Ibu menampar saya di depan kerabat. Ibu menyuruh saya membayar pesta orang lain. Sejak kapan itu yang namanya keluarga? Soal kata orang, Biar mereka yang menyaksikan 3 tahun ini yang menjawab. Tidak ada satu kerabat pun yang membela Bu Sutina. Itulah jawaban yang paling telak. Saya menatap mereka dengan otoritas penuh seorang pemilik. 60 menit, lewat 1 menit. Saya telpon polisi dan saya serahkan semua bukti pemerasan ini ke penyidik. Dan kalian tahu, saya tidak pernah main-main dengan ucapan saya. Ancaman penjara yang nyata itu memicu kepanikan luar biasa. Rasa takut pada jeruji besi mengalahkan rasa malu mereka dengan nafas tersengal. Bu Sutina, Wulan, dan Reza bangkit dari lantai dan berlarian menaiki tangga. Ceritane, tangisan, dan suara barang dibanting terdengar dari lantai atas. Para kerabat satu persatu pamit pulang, menatap ketiga orang itu dengan tatapan yang sama sekali berbeda dari sebelumnya. 60 menit berlalu. Pintu utama rumah Bintaro itu terbuka lebar. 3 sosok yang sehari sebelumnya merasa seperti penguasa dunia, kini berjalan terseok keluar dari pekarangan. Bu Sutina tidak lagi mengenakan kalung emasnya. Wulan hanya menjinjing 1 tas plastik berisi beberapa lembar baju. Reza memanggul ransel lusuh, menunduk menahan malu dari tatapan para tetangga yang mulai keluar rumah karena penasaran. Saya berdiri tegak di ambang pintu. Saya menatap kepergian mereka tanpa amarah, hanya dengan ketenangan yang melegakan. Angin sore berembus, menyapu aroma busuk yang selama 3 tahun meracuni rumah saya. Begitu langkah kaki terakhir mereka melewati pagar besi, saya menutup pintu kayu jati itu. Dan saya kunci dari dalam dengan bunyi klik yang mantap. Tapi cerita ini tidak berakhir di depan pintu. 2 minggu kemudian, Bu Sutina benar-benar dipanggil penyidik. Bukti pemerasan yang saya kumpulkan terlalu lengkap untuk dibantah. Bukti transfer, surat pernyataan yang ia paksakan, rekaman pengakuan. Semuanya berbicara. Ia tidak menyangka perempuan yang ia kira hanya penyewa miskin ternyata menyimpan setiap jejak kejahatannya dengan ketelitian seorang notaris. Wulan, yang ternyata terlibat dalam menggadaikan kalung, lalu menuduh saya mencuri, juga harus berurusan dengan masalahnya sendiri. Tas-tas mewah yang ia banggakan, satu persatu ia jual untuk biaya pengacara. Reza datang ke kantor saya sekali, memohon agar saya mencabut gugatan cerai. Ia berkata, ia hilaf, ia menyesal. Ia akan berubah. Saya hanya menatapnya, lalu meminta security mengantarnya keluar. Sebagian orang baru menghargai sesuatu setelah ia kehilangannya. Tapi penyesalan yang datang setelah kehancuran bukan lagi tanggung jawab saya untuk menampungnya. Perabotan, elektronik, dan perhiasan yang dibeli dari uang yang mereka peras. Saya lelang seperti yang saya katakan. Sebagian hasilnya saya sumbangkan ke panti asuhan. Panti asuhan yang sesungguhnya. Tempat di mana orang-orang yang benar-benar membutuhkan diterima dengan tangan terbuka, bukan dihina. Malam pertama setelah rumah itu kosong, saya berjalan menyusuri setiap sudutnya. Rumah yang sama, tapi terasa berbeda. Tidak ada lagi suara bentakan, tidak ada lagi tatapan menghina. Hanya keheningan yang untuk pertama kalinya dalam 3 tahun terasa seperti kedamaian, bukan ketakutan. Mbak Asih tetap tinggal bersama saya. Saya menaikkan gajinya, dan saya perlakukan ia seperti keluarga. Ia satu-satunya yang pantas tinggal di rumah ini bersama saya. Malam itu, kami makan bersama di meja yang sama. Ikan goreng, sayur asam, dan sambal terasi. Makanan sederhana yang terasa jauh lebih lezat
daripada semua rendang mahal di acara-acara keluarga itu. Ibu Maya akhirnya bisa istirahat, kata Mbak Asih sambil tersenyum. Iya, Mbak, jawab saya. Akhirnya, Beberapa bulan kemudian, kasus pemerasan Bu Sutinah masuk persidangan. bukti yang saya susun terlalu kokoh. Ia dijatuhi hukuman, lengkap dengan kewajiban mengembalikan seluruh uang yang ia peras. Di persidangan, perempuan yang dulu duduk seperti ratu di sofa kulit itu, kini duduk menunduk di kursi terdakwa, Tanpa kalung emas, tanpa daster sutra, tanpa kerabat yang dulu memujinya. Tak satu pun dari mereka datang. Wulan, Yang impiannya menjadi sosialita hancur lebur. Kini bekerja serabutan untuk menutup utang-utangnya. Tas-tas mewah yang dulu ia pamerkan di depan saya, satu persatu berpindah ke toko barang bekas. Dan Reza, lelaki yang membuang istri sempurna, rumah miliaran, dan seluruh masa depannya, hanya karena tidak punya keberanian untuk berdiri membela yang benar, kini tinggal di kontrakan sempit. Setiap awal bulan, ia harus membayar uang sewa kepada pemilik rumah orang lain. Sebuah ironi yang sempurna. Lelaki yang dulu membiarkan ibunya menagih sewa atas rumah istrinya, kini menjadi penyewa sejati. Saya tidak merasa menang, saya hanya merasa bebas. Ada satu hal yang sering saya pikirkan setelah semua ini berlalu. Selama 3 tahun, mereka memperlakukan saya seperti orang yang tidak punya apa-apa. Padahal justru sayalah yang memegang segalanya. Mereka begitu sibuk merasa berkuasa, sampai lupa bertanya satu pertanyaan paling mendasar. Siapa sebenarnya pemilik rumah yang mereka tinggali? Kesombongan memang seperti itu. Ia membutakan orang dari kebenaran yang ada tepat di depan matanya. Begitulah akhir dari kesombongan Bu Sutinah, yang bermimpi menjadi kaya dari menjual properti orang lain. Padahal properti itu sudah lama bukan miliknya. Ia menelan pil pahit yang ia racik sendiri. Cerita ini mengajarkan satu hal. Jangan pernah menilai seseorang dari penampilan atau ketenangannya. Orang yang paling tenang seringkali adalah orang yang paling berbahaya saat ia akhirnya memutuskan untuk bertindak. Dan jangan pernah menghina tangan yang diam-diam menyelamatkanmu. Di luar sana, ada banyak perempuan seperti Maya dulu. Perempuan yang menanggung penghinaan dalam diam. Bukan karena mereka lemah, tapi karena mereka menghormati seseorang atau menunggu waktu yang tepat. Jika kalian salah satu dari mereka, ingatlah, kesabaran bukan kelemahan. Tapi jangan biarkan kesabaran itu berubah menjadi penjara seumur hidup. Ada batas. Dan kalian berhak menegakkan batas itu. Ada juga banyak suami seperti Reza di luar sana. Lelaki yang memilih diam saat istrinya diinjak. Mengira netralitas adalah kebijaksanaan. Padahal diam di hadapan ketidakadilan adalah bentuk pengkhianatan yang paling halus. Mereka baru menyadari nilai seseorang setelah kehilangannya. Dan ada pula para ibu mertua seperti Bu Sutinah yang menjadikan rumah sebagai senjata dan menantu sebagai pelampiasan, yang lupa bahwa kebaikan hati menantu bukanlah kewajiban, melainkan pemberian yang sewaktu-waktu bisa ditarik kembali. Dalam hidup, kita selalu punya pilihan, memilih untuk menindas atau memilih untuk menghargai. Dan setiap pilihan punya konsekuensinya masing-masing. Setahun setelah semua itu berakhir, saya masih tinggal di rumah Bintaro yang sama, tapi rumah itu kini benar-benar menjadi rumah, bukan penjara. Saya mengubah kamar gudang yang dulu pengap itu menjadi ruang kerja kecil, tempat saya menelaah akta di akhir pekan. Saya menanam bunga di halaman. Saya mengundang teman-teman, bukan kerabat yang menghakimi. Untuk pertama kalinya dalam sekian lama, saya bisa tertawa di rumah saya sendiri tanpa rasa takut. Kadang, di sore yang tenang, saya teringat pesan terakhir almarhum Bapak. Beri mereka kesempatan, katanya. Tapi kalau mereka menginjak harga dirimu sampai titik nadir, baru bicaralah dengan hukum. Saya menghormati pesan itu sampai akhir. Saya memberi kesempatan selama 3 tahun. Dan saat kesempatan itu, mereka injak-injak. Saya tidak balas dengan teriakan atau air mata. Saya balas dengan dokumen, dengan pasal, dengan kebenaran yang sah secara hukum. Itulah cara seorang perempuan yang tenang membela dirinya. Bagaimana menurut kalian?
Apakah yang dilakukan Maya sudah tepat? Ceritakan pendapat dan kisah kalian di kolom komentar. Jika kisah ini menyentuh hati kalian, jangan lupa berikan dukungan dan bagikan ke keluarga kalian. Terima kasih sudah menemani sampai akhir. Sampai jumpa di kisah berikutnya.